Shalom. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin melanjutkan apa yang saya dapat belajar lewat perenungan saya tentang iman. Ya. Kemarin saya menyampaikan pengertian iman itu di dalam kehidupan kekristenan itu bukan cuma sekedar percaya di pikiran, ya, tapi iman itu adalah sebuah perjalanan, ya, sebuah journey, ya, dalam perjalanan iman. Nah, saya juga menyampaikan arti dari iman di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah percaya. Jadi kalau saya boleh sederhanakan, itu iman kita sebut sebagai perjalanan percaya. Bapak Ibu Saudara, ya, hari ini saya ingin melanjutkan, saya ingin menyampaikan dasar dari perjalanan iman itu, atau yang saya boleh sederhanakan dengan istilah pondasi dari iman. Nah, kita bertanya, dari manakah atau bagaimanakah iman, percaya, atau keyakinan itu berasal? Ya. Nah, saya ajak kita sama-sama membaca di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Firman Tuhan bilang begini, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan atau oleh firman Kristus. Jadi jelas disebut di sana, Bapak Ibu Saudara, iman, percaya, keyakinan itu timbul awalnya dari pendengaran, ya. Pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi, iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita mau sama-sama memikirkan, ada dua hal yang setiap hari kita dengar dengan pendengaran kita, ya. Dua hal ini apa? Yang pertama adalah informasi atau berita, ya. Yang kedua adalah sebuah komen atau perintah, Bapak Ibu Saudara, ya. Terhadap informasi atau berita, kita bisa berespon, saya katakan, sesuka hati kita. Misal gini, Bapak Ibu Saudara, setelah sekian lama pemerintah melarang pertemuan-pertemuan besar, pemerintah menutup semua mal-mal, dan tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita dengar mulai mal dibuka. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita dengar keluarga kita bilang, Pak, Mah, atau Kak, Adik, mal udah buka loh. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, itu adalah sebuah informasi, sebuah berita, dan kita bebas untuk berespon. Ada yang kita bilang, lantas mau ngapain sekalipun mal sudah buka? Ya, buat kita yang memang udah bosen di rumah, begitu dengar mal dibuka, pengen betul-betul langsung ada di mal, betul Bapak Ibu Saudara. Tapi buat kita yang nggak suka kemana-mana, sukanya diam di rumah, buat kita berita itu apa sih? Cuman sekedar berita. Tapi beda ketika kita mendengar sebuah perintah atau komen, Bapak Ibu Saudara. Hanya ada satu pilihan, you mau taat atau you nggak mau tidak taat, ya. Kita taati atau kita tidak mau taat sama sekali. Itu respon kita terhadap sebuah perintah. Nah, tadi dikatakan pendengaran oleh firman Kristus. Saya coba kita menggali kemarin, ya, saya coba cari apa sih arti firman, ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia jelas mengatakan firman itu perintah atau sabda Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, kita mesti melihat, ya, bahwa iman timbul itu tatkala kita terima perintah sabda Tuhan, dan yang diresponi, Bapak Ibu Saudara, bukan didengar, ya. Jadi mendengar firman tidak cukup yang menimbulkan iman. Mendengar dan melakukan firman itu baru menimbulkan iman. Jadi iman timbul tatkala kita dengar firman dan melakukan firman itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita sama-sama menggarisbawahi
bahwa iman kita ya akan timbul. Kita bisa berjalan di dalam perjalanan iman itu tatkala kita mendengar firman dan meresponinya. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi lantas bagaimana kita bisa dengar firman? Ya, ada banyak hal ada banyak jalan kita bisa dengarkan firman Tuhan. Ya, lewat doa kita Bapak Ibu Saudara, lewat saat teduh. Bapak Ibu Saudara ikut komunitas sel, ya saling berbagi di situ, ada pesan-pesan Tuhan. Ketika orang berdoa, Bapak Ibu Saudara, lewat itu kita sedang melatih kepekaan kita untuk dengar firman Tuhan, untuk dengar suara Tuhan, dan bukan hanya mendengar tapi berespon. Saya senang dengan istilah dari bahasa Mandarin ketika berbicara tentang mendengar dan meresponi. Ya, dipakai sebuah kata yang sangat singkat, ting cong, dibilang dengar lakukan saja. Ya, dengar lakukan saja. Ini yang dikerjakan oleh Abraham. Ketika di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, firman Tuhan bilang begini di ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Abraham, coba keluar dari keluargamu, tinggalkan kotamu, tinggalkan negaramu, saya akan bawa engkau ke satu tempat, dibilang. Ya, dan ada janji-janji itu, dan saya mau kita sama-sama mengerti, lantas apa respon dari Abraham? Ayat 4 bilang begini, Abraham taat terhadap firman itu, dia mendengar firman itu dan dia melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Ini yang menarik, dan itulah mulai journey, itulah mulai perjalanan iman dari Bapak Abraham. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar sama-sama dari kehidupan Abraham tentang iman itu. Bagaimana iman itu bekerja di dalam hidup orang percaya. Saya lantas ingat ketika awal-awal mulai PSBB diberlakukan Bapak Ibu Saudara, kami penatua berkumpul bersama-sama berbicara bagaimana kita bisa menolong jemaat-jemaat yang khususnya terdampak dengan pandemi ini Bapak Ibu Saudara. Kita dengar ada berapa puluh orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Dan kita berusaha untuk menolong. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya. Kita di gereja sudah terbiasa melakukan itu. Ingat, kita punya sebuah pelayanan misi yaitu bedah rumah Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara pasti mengingat hal itu, ya. Kita lantas dari bedah rumah itu kita kembangkan dengan memberikan sembako murah. Ya, ditukar dengan biaya yang begitu minim, mereka dapatkan sembako, paket sembako yang cukup untuk mereka pakai Bapak Ibu Saudara. Dan karena kita terbiasa itu, lantas Bapak Ibu Saudara, kita membuat paket tidak punya kesulitan apa-apa. Ya, sekali lagi saya ingin sampaikan terima kasih buat teman-teman yang terlibat di dalam bedah rumah. Dipimpin oleh Pak Herman, ya, Pak Dwi, dan tim yang lain. Saya nggak bisa sebut satu persatu nama kalian, tapi terima kasih kalian membuat sebuah inspirasi, dan itu ternyata begitu berguna. Ketika terjadi PSBB ini, cepat sekali kita bisa membuat paket-paket sembako itu, dan yang paling penting Bapak Ibu Saudara, kita memberikannya tepat sasaran, ya. Cara Tuhan yang ajaib membangun percaya kita, membangun iman kita. Dan tidak cukup dari di situ saja Bapak Ibu Saudara. Kita melakukan hal yang lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Ingat ya, kita lantas berpikir bagaimana kita gereja bisa terlibat untuk menolong lingkungan perkotaan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, saya bersama-sama dengan pemimpin ketika itu memutuskan bersama-sama, yuk kita bikin saja, beri makan buat lingkungan kita, ya, makanan gratis. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau buka rahasia. Uang yang kita punya itu minim banget ketika itu Bapak Ibu Saudara, ya. Sekali kita sepakat untuk membagi secara gratis itu adalah 100 packs makanan yang betul-betul mewah Bapak Ibu Saudara, ya. Yang betul-betul padat gizi saya bilang. Ya, dan banyak orang yang terlibat di situ. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, dana yang kita punya untuk kita mulai itu hanya cukup untuk membuat 3 kali gerakan. Setelah itu enggak tahu.
Tapi saya belajar, kami sama-sama belajar lewat kehidupan Abraham. Iman itu hanya taat lakukan. Tuhan yang bekerja selanjutnya. Dan yang ajaib Bapak Ibu Saudara, ya kita lakukan. Dan Tuhan terus tambahkan di dalam pundi-pundi kita untuk kita melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Cuman kemarin sayangnya begini, kita sempat stop ya untuk sementara waktu karena kondisi dari lingkungan ini tidak kondusif ya. Sehingga kita di atas saran dari para keamanan di tempat ini sebaiknya kita tidak lakukan itu ya terlebih dahulu ya. Dan kita coba untuk berpikir ulang. Saya akan bersama-sama dengan teman-teman berpikir untuk melakukan apa lagi ya Bapak Ibu Saudara. Nah, Abraham lakukan hal itu Bapak Ibu Saudara. Perhatikan hidup Abraham. Jadi apa yang saya ingin sampaikan hari ini buat kita Bapak Ibu Saudara ya. Dasar iman dari Abraham adalah ketika dia dengar firman, dia taat, dia berespon, dia melakukannya. Dan Tuhan menuntun dia dalam perjalanannya Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tahu ya, ada banyak tantangan-tantangan iman yang berhasil Abraham menangkan. Jadi melalui perjalanan iman itu tidak senantiasa lantas kita berjalan seperti di jalan yang lurus tidak berbatu. No, Bapak Ibu Saudara. Tuhan izinkan ada tantangan-tantangan, tapi dengar baik-baik. Itulah ujian iman, ya. Itulah tantangan iman. Nah, nanti di dalam session berikutnya Bapak Ibu Saudara, seri berikutnya, saya ingin kita sama-sama melihat tantangan apa? Tantangan-tantangan iman apa yang dihadapi oleh Abraham dan banyak tokoh-tokoh di Alkitab ya, yang kita bisa belajar sehingga mereka keluar sebagai pemenang. Jadi yang saya mau katakan begini sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, tidak serta-merta lantas Abraham disebut bapak orang beriman. Ada tantangan-tantangan yang dia lalui dan dia menangkan ya. Dan menarik ketika kita lalui tantangan-tantangan iman itu Bapak Ibu Saudara, kita akan semakin tumbuh di dalam iman kepada iman. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara ya. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama bahas tentang tantangan iman. God bless you.